yakni untuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kelihatan ayat. Ada kalau minta dong gelas kecil. Gelas kecil. Iya. Ibu live. Enggak live. Sudah, ibu-ibu. Siapa, Bu? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau Syekhan ini ibu-ibu dijamin hadisnya hadis sahih. Hadis sahih. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Bu. Siapa nih Sayyidatuna Aisyah? Istrinya Nabi, anak dari siapa? Sayyidina Abu Bakar itu adalah konglomerat. Ya, jadi ibu-ibu jangan salah. Nabi kita itu didampingi oleh para konglomerat. Pas giliran masuk Islam, mereka bersedia untuk habis-habisan hartanya untuk berjuang bersama Nabi di dalam dakwah Islamiyah, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang miskin cuma Sayyidina Ali doang. Yang lain itu konglomerat. Yang paling konglomerat adalah Sayyidina Utsman. Ya, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Nah, itu bukan main ibu-ibu. Itu kalau saya suka mikir tapi kagak boleh mikir ya. Nabi itu kan waktu belum diangkat menjadi rasul itu kan berdagang ya. Income ekonominya itu melalui dagang. Pas giliran udah jadi rasul, nggak ada tuh beritanya Nabi itu jadi dagang. Nabi itu tidak ada cerita tentang Nabi itu setelah jadi rasul itu dagang. Ya. Berarti dari mana ya? Dagang dari mana? Langsung dilamar saja. Karena kejujurannya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a al Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yaumaini mutatabi'ain. Tidaklah kenyang keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari khubz. Khubz itu roti syair gandum. Yaumaini selama 2 hari berturut-turut sampai Nabi diangkat, sampai Nabi meninggal. Begitu itu. Ya, begitu itu sampai digenggam itu maksudnya sampai meninggal. Jadi keluarganya Nabi Muhammad ini kan lagi ngomongin zuhud ya Bu ya. Karena emang lagi ngomongin zuhud ya ngomonginnya tentang makan atau tidak makan lah gitu ya. Jadi ibu-ibu Nabi besar kita Muhammad SAW ini bukan miskin sendirian, tapi ngajak miskin keluarganya. Ibu mau diajak miskin sama suaminya? Ibu di zaman COVID, Bu, di zaman COVID beritanya banyak perempuan yang ke pengadilan agama, ke KUA, mau ngapain? Mau minta cerai. Kenapa? Banyak suami-suami yang ada di PHK. Banyak suami-suami yang pada di PHK, akhirnya istrinya tidak bersedia untuk hidup bersama suaminya dalam keadaan kekurangan. Maka ibu-ibu mereka pergi ke KUA pengen minta. Kalau minta cerai namanya apa itu Bu? Khulu. Jadi cerai yang diajukan oleh istri. Ada nggak yang bisa kayak begitu? Ada nggak yang model kayak begitu? Nggak mau diajak susah. Jangan ya Bu ya. Iya. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, ada uang atau tidak ada uang itu kan bukan kemauan suami. Itu adalah memang udah ketentuan dari Allah
dari Allah. Berarti kalau kita mau bisa sama suami gara-gara ekonomi, ibu-ibu, berarti kita tidak mau menerima takdir qada dan qadar dari Allah. Karena yang menentukan kekurangan atau kelebihan dalam rumah tangga itu bukan kita, bukan suami kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ya Bu ya, jangan, jalanin aja, nanti insya Allah Allah akan kasih jalan keluarnya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagian nggak pernah dengar di kampung kita emang kayak begitu ya. Jadi ibu-ibu, Nabi Muhammad ini bukan cuma Nabi Muhammad yang pengen miskin. Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, hidupkanlah aku dalam miskin, matikanlah aku dalam miskin, kumpulkanlah aku bersama orang miskin. Itu permintaannya Nabi. Jangan doa kayak begitu, agak diajarin sama Nabi. Agak diajarin sama Nabi. Jadi miskin kita bukan karena minta, karena memang udah ketentuan dari Allah. Mudah-mudahan nanti Allah robah. Allah bukan al-ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari akan diganti, berputar di antara manusia. Kadal fakru ayakuna kufran. Kadang-kadang bisa jadi kefakiran itu menjurus kepada mengakibatkan jadi kafir. Bukan kafir gimana Bu? Kufur nikmat maksudnya. Jadi ibu-ibu, Nabi Muhammad bukan cuma sendirian pengen jadi orang miskin, tapi diajak keluarganya untuk menjadi keluarga yang kekurangan. Sampai-sampai 2 hari berturut-turut keluarganya Nabi tidak ketemu sama yang namanya khubz dari gandum. Jadi memang ibu-ibu, roti gandum sama roti terigu enakan roti gandum. Dan buat kesehatan pun lebih bagusan roti gandum. Jadi ibu kalau beli akan lebih bagus itu roti gandum daripada roti terigu. Roti gandum itu ada warnanya warna coklat-coklatan. Belinya di mana? Di mana ya? Adanya ya? Supermarket. Supermarket itu Indomaret. Iya. Ya Allah, kemarin enggak, masih di Mekah. Belum ketemu tuh yang namanya is yang bulat tuh. Is. Mau pulang, alhamdulillah ketemu full, ketemu is. Ini mah cerita aja Bu ya, nggak balik-balik ibu. Lagian ibu nggak doyan, nggak ketemu is, nggak ketemu full, nggak ketemu, cuman cari tokmiyah nggak dapet. Iya, tokmiyah itu kayak perkedel, enak. Langsung ibu-ibu dimasak di rumah. Kebetulan semuanya keluarga tuh doyan. Padahal yang dari Mesir itu cuma saya doang, tapi jatuhnya ke anak-anak pada doyan gitu ya. Min khubzin syairin, 2 hari berturut-turut sampai meninggal. Jadi nasibnya Nabi seperti itu bukan cuma sementara, tapi sampai meninggal Nabi merasakan seperti itu. Tapi Nabi susah nggak hidup seperti itu? Enggak, Nabi nikmatin aja. Wattur bismillahirrahmanirrahim. Wattur modiyu. Qala Abdullah bin Mas'ud. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin maqama wa qad asara fi jambihi wa qulna ya Rasulullah sawit takhanna laka widaan faqala
Mali walid dunya. Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Wa Tirmidzi, dan dari Imam Tirmidzi qala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, nama kemarin kita ziarah ke Taif, Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas ya? Abdullah bin Abbas. Iya, jadi sebelum kita ke Taif, nyampe ke Taifnya, kita ziarah dulu Abdullah bin Abbas. Beliau adalah perawi. Kalau Abdullah bin Mas'ud, Abbas siapa nih Bu? Pamannya Nabi. Berarti Abdullah siapa? Berarti Abdullah misanannya Nabi, iya kan? Mas'ud siapa? Pamannya Nabi juga. Berarti Abdullah misanannya Nabi. Nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala hasirin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas hasir. Hasir itu tikar. Tidur di atas tikar. Faqama, kemudian Nabi bangun. Waqad athara fi jambihi, dan sungguh telah membekas di ininya Bu, di lambungnya. Ibu, kita disunahkan tidur telentang apa miring? Miring. Yang penting pertama-tamanya Bu ya, yang penting pertama-tamanya miring. Nanti mah kalau udah tidur terserah. Kalau udah di luar kemampuan kita. Kalau udah tidur mah yang penting mau tidur, usahakan kita ambil sunnah Rasul. Tidurnya miring menghadap mana? Kiblat. Ini kadang-kadang suka ada pernyataan berbeda nih antara kedokteran dengan sunnah. Kalau menurut kedokteran ke kiri, kalau menurut Rasulullah ke kanan. Ibu ngambil mana? Kanan. Ya kanan. Jadi kanan ibu-ibu tempat tidurnya sesuai nggak dengan tidurnya? Sesuai ya, alhamdulillah ya. Tidurnya situ. Sesuai nggak? Sesuai. Ini misalnya kiblat ya. Ini misalnya kiblat. Nah, berarti begini. Ini pala di sini, kaki di sini. Kalau kamarnya nggak memungkinkan gimana Bu? Diputar. Alhamdulillahnya sesuai tempat tidurnya dengan arah tidur yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu karena miring maka berbekas di sini, fijang bihi. Fakulna, maka kami katakan, kata siapa nih Bu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nawit takhadna laka wiqa'an. Gimana nih kalau kita bikin atau kita ambil buat engkau wiqa'an, sarapan yang lebih tebal gitu ya. Faqala ma li walid dunya, urusannya apa buat aku dan buat dunia. Itu gituin nama Nabi ya. Itu apa ya, udah nggak usah pakai repot-repot, apaan sih dunia gitu ya. Kalau kita kira-kira ya senang banget ya. Iya ya Allah, saya kagak punya kasur. Ya, alhamdulillah kalau ada yang mau ngasih mah gitu ya. Tapi kalau Nabi gimana jawabnya? Mani walid dunya. Ya, apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin. Tidaklah aku di dunia kecuali seperti orang yang menunggang kuda, menunggang kendaraan ibu-ibu. Istazalla tahta syajaratin, berteduh di bawah pohon dalam melaksanakan, kan begini Bu, ad-dunya
apa ya? Ka'abiri sabil. Apa tuh sebelumnya tuh? Ya. Jadi hidup kita ini di dunia seperti orang yang nyebrang. Seperti orang yang nyebrang. Sejauh apa sih kalau orang yang nyebrang? Sejauh apa sih orang yang melakukan perjalanan? Pas giliran melakukan perjalanan, baik jalan kaki maupun berkendaraan, ini Nabi bilangnya berkendaraan ya. Arokibin seperti orang yang berkendaraan, kemudian lelah, beristirahat. Beristirahatnya di mana? Di mana? Di bawah pohon. Kira-kira lama nggak kalau orang istirahat di bawah pohon? Nggak lama, ya. Summa roha, kemudian pas udah selesai istirahatnya, pergi lagi. Watarokaha, dan ditinggalkanlah itu tempat peristirahatan yang tadi di bawah pohon. Seperti itulah kehidupan manusia di dunia. Seperti apa? Seperti orang yang melakukan perjalanan, kemudian penat, capek, istirahat, baru terus ya berangkat lagi, melanjutkan perjalanan sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya an Aisyata radhiyallahu anha qalat lam yamtali jaufan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sab'an qattu walam yabit syakwa ila ahadin wa kanatil faqatu ahabba ilaihi minal ghina wa in kana la yazillu ja'ian yaltawi tula lailatihi minal ju'i fala yamna'ahu siyama yaumihi walau sya'a sa'ala rabbahu jami'a kunuzil ardi wa thimariha wa ragda aishiha fa'alta. Segini aja dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya an Aisyah, dan diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini Bu, kasih ini cerita-cerita yang tadi dari awal hingga akhir nanti. Buat apa Bu? Buat menggembirakan kita yang hidupnya sederhana, ya Bu ya. Buat pemberi semangat untuk melanjutkan kehidupan, jangan sampai putus asa. Makanya ibu-ibu, Nabi pengennya jadi orang miskin supaya apa? Supaya bisa merasakan derita umatnya. Jadi nanti kita kembali lagi kepada, ya Allah, saya mah belum apa-apa, Nabi kayak begitu gitu ya Bu ya. Tapi coba kalau yang dicontohkan seorang Nabi yang jadi raja, yang tidak ada kekurangannya, hidupnya glamor, hidupnya berkecukupan berlebihan, malah ya nanti gimana kita umatnya ya. Iya. Jadi Nabi seperti itulah, betapa bijaksananya Nabi. Waruya an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, siapa yang berkata Bu? Sayyidatuna Aisyah, lam yamtali jaufan Nabi sallallahu alaihi wasallam syab'an, tidak penuh. Jaufu, tidak penuh. Ini apa sih? Perut. Bukan, rongga ya. Kan di dalam perut kan ada rongga. Ya. Tidak penuh
dalam rongga perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali kenyang, dengan kenyang sama sekali. Jadi Nabi itu perutnya nggak pernah terisi sampai penuh banget gitu Bu. Kalau kita ibu-ibu kalau belum belum berhenti ya. Nabi itu kan patokannya wa idza akalna apa ya bahasa Arabnya astagfirullahaladzim. Nah, kulu hatta la nasba. Kami makan sebelum kenyang. Kami makan sebelum lapar. Kami tidak akan makan sebelum lapar. Apabila kami makan tidak sampai kenyang. Gimana sih tuh itunya? Jadi Nabi makan sudah lapar. Iya, Nabi makan kalau udah lapar baru makan. Berhenti sebelum kenyang. Itu masalahnya apa ya? Kalau kita nanti kalau ngomong kayak begitu, kami tidak akan makan kalau belum lapar. Nanti sakit mah lagi. Berarti nggak jadi sakit mah itu Bu. Itu Nabi yang ngomong. Kalau Nabi yang udah ngomong berarti kan benar. Ya. Jadi ibu jangan takut. Tapi jangan disengaja juga. Nungguin lapar dulu gitu ya. Yang paling bagus apa Bu? Lagi makan, belum kenyang, udah berhenti. Iya, begitu tuh itunya. Nanti sebelum kenyang. Ibu jangankan berhenti sebelum kenyang, berhenti kalau udah kenyang. Nambah aja. Ini kita belum kenyang nih. Terus kita nambah, hilang selera. Kan gitu ya. Makanya kalau mau nambah jangan banyak-banyak. Dikit aja. Takut apa? Takut nggak habis. Ya subhanallah itu ya. Jadi memang takaran itu. Jadi ibu-ibu kalau mau makan naker gitu ya. Kira-kira nih cukup nggak nih? Jangan sampai kita nanti nambah. Kalau nambah nanti malah nggak selera makannya. Jangan juga kebanyakan banyak. Kalau lihat orang kondangan banyak banget ya. Nah itu agak perhatiin maksudnya. Itu kenyang, itu bisa kagak ya? Oh bawa itu dia berdua kali, bawa anaknya gitu. Jangan suzon iya. Dan lagi bawaannya kenapa ya kalau kondangan nafsu makannya kagak ada ya? Nyendok aja rajin. Pas udah nyendok hilang. Masa kita mau berkatin ya? Iya kalau mau minta plastik berkat. Iya, ibu jangan suka ninggalin nasi kebuli, nasi di nampan. Iya. Jadi jangan malu ibu-ibu. Iya. Kemarin di rumah kagak datang kali ya, kagak diundang kali ya. Ustaz Sobari. Datang banyak banget nih Bu. Oh iya. Makanya di rumah Ustaz Nur Asia kagak makan ya kita ya. Orang kenyang udah di situ. Iya makan ibu-ibu satu nampan banyak banget. Makannya cuma bertiga. Makannya sama nenek-nenek. Ya udah dah sama nenek-nenek mah. Bagi Muna, Bunda Sadada, Ibunda Sadada Maimunah, Ibunda Sadada Saina. Ya Allah. Alhamdulillah nih nenek-nenek mau gitu bawa ke rumah. Saya senang Bu. Ya kalau nampan penuh, kalau nampan kosong senang. Senangnya buat apa? Buat cuci tangan. Iya, coba kalau nampan ada isinya, dipakai buat cuci tangan, tega banget itu orang kayak begitu. Tapi dari sana dibuang saja. Ya pasti dibuang. Iya, selamatin itu Bu, jangan pakai gengsi, jangan pakai malu-malu. Ya gengsi gitu kan ya. Kayak orang kelaparan aja emang lapar. Nanti sampai rumah lapar lagi enggak? Lapar. Itu di tempat maulid juga kita nggak sampai kenyang aman. Nanti di rumah digelar kayak. Iya.
Kata Sadayani, lah udah berlalu maulidnya. Jadi saya seneng banget Bu, seneng banget kalau ngelihat itu nampan kosong. Kosongnya apa? Dibawa kayak apa kayak. Makanya saya kalau ngelihat, wah mantap, berempat makannya habis, subhanallah, cakep itu kalau kayak begitu, cakep Bu. Iya. Makanya ibu-ibu kalau lagi makan ingat sama orang yang lagi lapar. Ini mah ibu udah aja cuci tangan deh ibu Bu. Kan yang masih lapar jadi malu mau nerusin makan. Makan apa kek? Kerupuk kek? Yang penting jadi tinggal. Iya. Lagi ngomongin apa Bu? Lagi ngomongin Nabi rongga perutnya enggak pernah sampai penuh karena kekenyangan sama sekali. Walam yabit syakwa ila ahadin. Dan tidak pernah tidur dan tidak tidur mengeluh kepada seorang pun. Kalau malam lapar enggak pernah ngeluh kepada siapapun. Wa kanatil faqatu, dan adalah faqah itu miskin, kekurangan, ahabbu ilaihi minal ghina, lebih dicintai oleh Nabi daripada kaya. Lawanannya miskin apa? Kaya. Berarti ibu-ibu kalau kita jadi orang miskin perlu minder nggak? Nggak usah, nggak perlu minder. Malu duduknya dekat orang kaya, apa urusannya orang kaya? Apa bedanya kita sama dia? Ada bedanya ya? Ada. Dia kan punya wangi banget ya. Kita mah kagak ya. Iya, bajunya dia mah cakep ya. Iya. Mahal ya, iya. Tapi jangan malu-malu. Jangan malu-maluin apa jangan malu-malu? Jangan malu-malu. Lagi ibu-ibu kalau duduk dekat orang kaya, beban. Ibu beban nggak kalau duduk dengan pejabat, dengan lurah, dengan orang kaya, ya emok aja kita. Coba Bu kalau dekat sama orang-orang biasa-biasa aja, ya kita mau adu dangkul ya. Iya. Kalau sama lurah apa berani? Saya emang berani aja. Bisa bergerak ya, iya. Jangan Bu. Tuh kalau orang yang suka malu dekat orang kaya itu namanya malu-maluin. Hah? Nggak pede. Mana dia? Dibilang jangan minder-minder. Jangan minder-minder. Makanya zikirnya banyak tuh. Sholat sunnahnya banyak tuh. Buat apa Bu? Buat menimbul wibawa izzah tuh Bu, penting. Ketumaran nanti orang kaya. Emang ketumaran apa? Oh kebiasaan. Emang dia biasa kaya ya. Oh iya, ketumaran orang kaya. Iya. Kan ibu-ibu dulu di zaman aja begitu ibu-ibu. Orang kaya kagak mau deket-deket sama orang miskin. Iya, pengennya apa ngajinya turu-turu mereka. Saya kagak mau. Kita kagak mau ngaji bareng-bareng orang miskin, bau. Dari sawah kagak mandi lagi langsung ke majelis Rasul ya. Tahu ya Bu ya. Makanya mandi dulu ibu-ibu kalau mau ngaji. Mentang-mentang ya. Ibu-ibu kagak mau bikin hari yang lain. Mereka biarin hari ini, kami hari yang lain. Hampir ibu-ibu. Saking ibu-ibu kalau orang kaya kan ibu ya. Suaranya kedengeran ya? Didengerin ya? Orang miskin didengerin apa gak suaranya? Enggak. Iya, pejabat ibu-ibu. Yang datang pejabat. Pasti ada nggak yang ngikutin di belakang? Banyak, hampir Rasulullah kepancing ibu-ibu. Akhirnya ditegur sama Allah. Apa itu Bu? Iya, nggak apa. Ya, jadi ibu-ibu, tumanan ibu-ibu. Malu-maluin aja. Kalau orang miskin nggak mau dekat orang kaya. Orang kaya, mau datang gitu.
Oh iya, orang kaya nggak mau deket kita ya. Tuh aja. Orang kaya kalau ada orang miskin ribet Ustazah. Oh iya tuh kata Ustazah Upin, orang kaya ribet katanya kalau ada orang miskin. Bangun rumah. Oh bangun rumah. Iya, bikin rumah. Nah, orang kaya mana mau nyuci piring? Iya. Coba orang kaya, kalau orang miskin udah nyumbang, nyuci piring, nyapu. Orang kaya Bagiannya beda. Orang kaya nyumbang. bukan di maulid. Di rumah mah bodo amat. Iya, di rumah mah kamar mandi. Curhat? Kagak curhat juga. Lagi ngomong aja. Sewot amat ya. Saya mah punya teman kagak ada yang kaya, kagak ada yang miskin. Sedang semua. Ya orang majelis taklim namanya juga. Iya, majelis taklim apa ada orang kaya? Kagak, semuanya sedang. Orang kaya mah kagak mau ngaji. Kagak boleh begitu ya. Iya. Kirain. Ngajinya sama orang-orang kaya, orang Kalisari. Alhamdulillah. Iya. Nanti tersinggung orang kaya. Mana dia ibu-ibu? Iya, Nabi lebih suka miskin daripada kaya. Wa in kana la yazillu ja'ian yaltawi tulaha lailatihi minal ju'. Jika adalah Nabi senantiasa lapar, dalam keadaan lapar di malam hari, itu yaltawi melingkar. Itu kan melingkar. Ngeringkuk. Iya melingkar sama. Ya begitu ngeri. Kan kalau orang lapar kan digituin ya perutnya ya. Iya. Jadi perutnya digituin tuh, ya Allah, ditahan. Waktu masih kecil Nabi kalau lapar ganjel batu. Tidurnya melingkar tuh, ngeringkuk. Ya, melingkar. Ya udah ikutin saya aja melingkar. Tula lailatihi, sepanjang malamnya. Karena apa Bu? Karena kelaparan. Iya ya Allah, tuh Nabi tuh Bu. Nabi ngerasain betapa enggak enaknya lapar di malam hari. Makanya Nabi bersabda, kalau ada orang yang tetangganya lapar dan dia tahu, terus apa katanya ya? Kata Nabi ya, maka dia bukan termasuk golongan kafir, maka dia termasuk dosa. Tapi kita tidak tahu. Ini kan kalau dia tahu. Kenapa ibu-ibu? Karena Nabi ngerasain betapa nggak enaknya lapar di tengah malam. Ya Allah, mau makan bangun kagak ada apa-apa, udah melingkar lagi. Fala yamna'hu siyama yaumihi, maka tidak mencegah beliau untuk puasa harinya. Ya Allah, misalnya besok giliran puasa Senin Kemis nih, hari Senin besok jatuhnya malam Senin, kelaparan, tidur dalam keadaan lapar. Ya Allah, ngeriku aja Bu. Tapi iya benar. Kira-kira kalau kita puasa kagak tuh Bu? Kagak, besoknya orang kagak sahur. Ibu jangan dulu Bu, bulan Ramadan. Ibu kenapa enggak kenapa enggak puasa? Agak sahur. Sahur disalahin. Iya. Ibu sekarang ngerti nggak? Ngerti, walaupun kagak sahur puasa. Iya. Kalau zaman dulu belum ngerti. Iya, kagak puasa. Kenapa? Kagak sahur. Ya kagak sahur, kagak puasa. Iya. Lah berhentinya makan jam 11. Masih kenyang kagak? Masih kenyang. Jam 11 tidur. Kan kalau bulan puasa kan ngegayamnya kan malam. Oh
apa aja dimakan. Jam 11 baru tidur, baru berhenti itu makan. Kan masih kenyang ya, kalau di bawah puasa kira-kira kuat kagak? Kuat. Kan zaman dulu aja. Zaman dulu mah ibu-ibu bukan main. Takbiran, ngedenger Allahu Akbar. Gimana Bu? Allahu Akbar. Buka ibu-ibu. Allah, belum maghrib. Astagfirullahaladzim. Sedangkan dulu tuh di kampung kayak gitu, kampung saya. Iya, udah takbir. Buka, dosa haram puasa. Kayak begitu tuh Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kira-kira pengajian tuh penting nggak? Penting. Ibu-ibu zaman dulu. Orang sini yang cerita, bukan orang sini yang cerita sih, bukan. Siapa lah tahu? Dia orang orang tuanya ibu-ibu korbanin anak-anaknya satu-satu. Karena memang ilmu kurban ada. Udah tersebar. Tapi kagak diakikahin anaknya. Berarti dia orang kaya apa miskin? Orang kaya. Orang dikorbanin anaknya satu-satu. Pas giliran dilahirin kagak diakikahin. Karena apa ibu? Karena ilmu akikahnya belum nyampe. Iya ibu-ibu. Kan ibu-ibu zaman dulu punya sawah ya? Karena punya sawah kagak? Dulu punya sawah ibu-ibu. Karena ibu punya sawah, punya kebun nggak? Punya banyak. Kebun lah. Punya kambing nggak? Punya kambing. Tapi nggak akikah, nggak korban ya. Karena apa? Ilmunya belum nyampe. Orang kaya bukan baru sekarang doang ibu-ibu. Orang kaya dari dulu ada. Cuma ilmunya yang kagak nyampe, belum nyampe. Makanya ibu-ibu ngajinya penting. Mana ibu-ibu? Bentar lagi nih, udah 2:30 lewat. Apaan? Belum beli. Gak beli katanya kalau dulu mah. Orang Padang Raya, buat jual. Ngerti, apalagi miara. Ibu beli, susahan beli apa susahan? Kira-kira ibu-ibu kalau ibu mau korban, ibu mau akikah, gampangan ngeluarinnya piaraan atau beli? Piaraan, belum dapat ilmunya. Itu maksudnya kayak begitu. Iya. Pada miara kok, tapi kagak akikah, ngapa itu kayak begitu? Iya, belum nyampe tuh ilmunya. Fala yamnahu siyama yaumihi walau sya'a sa'ala rabbahu jami'a kunuzil ardi wa simariha wa ragda 'aisyiha fa'ata. Kalau ibu, Bu. Ini Nabi miskin. Kira-kira kalau Nabi minta sama Tuhannya, siapa Tuhannya Bu? Allah, seluruh perbendaharaan bumi ini, harta karun yang ada di bumi ini dan buah-buahannya dan kesenangan hidup, kira-kira dikasih nggak sama Allah? Fa'ata, Allah akan kasih. Orang malaikat Jibril nanya, ini gunung Uhud, gunung yang paling gede, yang paling tinggi di Madinah, Allah mau dijadiin apaan? Emas. Itu gunung dijadiin emas, Bu. Orang Padang zaman dulu, Bu, itu punya emas, gunung emas. Jadi waktu saya nganterin anak Farha itu di Salsabila, itu cerita-cerita ada orang Padang, ibu-ibu. Pokoknya orang Sumatera lah gitu ya, orang Padang apa orang apa, pokoknya orang Sumatera. Mereka punya tuh, Bu, gunung yang isinya emas. Subhanallah ibu. Ya, jadi ibu-ibu kalau Nabi minta aja pasti Allah kasih. Malaikat Jibril udah nawarin ibu-ibu, tapi Nabi nggak mau. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, sampai situ nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Panjang umur, sehat badan, insya Allah, berkah rezekinya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih ibu-ibu. Nanti tanggal 20 November ya Bu ya, 20 November. Oh iya, 20 Desember. Salat Ida datangnya tanggal 6 jam 6 gitu ya Bu ya. Oh ibu-ibu terserah deh mau jam berapa kek.
Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Falamah Ibunda Ustazah Siti Ayumi yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya sehari-hari dan bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Ibu Dia, saya sebagai pembawa acara, apabila kata-kata saya tidak tersusun atau tidak terkenan di hati ibu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara saja